selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di video sebelumnya, Bayu Hanggara alias Pendekar Pulau Neraka berhasil bertemu dengan Nyai Rengganis atau ibu tirinya. Bukan hanya bertemu, bertarung, bahkan mengalahkannya. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Bayu kembali mendekat dan berlutut di samping wanita yang tengah sekarat itu. Dia memang telah memiliki banyak keterangan tentang wanita ini. Bayu memang tidak yakin kalau perbuatan Rengganis dalam keadaan sadar pasti akibat hasutan dari orang lain. Hati pemuda itu jadi berperang sendiri. Bagaimanapun juga, Rengganis adalah istri ayahnya yang berarti juga ibu tirinya. "Katakan padaku, Bibi, siapa mereka?" desak Bayu. Kau memanggilku Bibi, Bayu?" Wajah Rengganis langsung berubah cerah. Namun pandangan matanya seperti tidak percaya dengan pendengarannya. "Katakan padaku, Bibi, siapa yang menghasutmu? Katakan, Bibi," desak Bayu. "Bayu," desak Rengganis bahagia mendengar dirinya dipanggil Bibi oleh pemuda ini. Bayu membiarkan saja tangannya digenggam, juga dibiarkan saja tangannya diciumi wanita itu. Mereka memang bermusuhan, tapi mereka juga tidak bisa memungkiri tali ikatan yang ada pada diri mereka. Rasa dendam, sakit hati, dan kebencian seketika luntur diterjang perasaan haru yang begitu kuat mendesak. "Bibi," sentak Bayu saat itu mengejang. "Bayu, maafkan aku," lirih dan tersendat suara Rengganis. Bayu menggigit-gigit bibirnya sendiri, menahan sesuatu yang hampir meledak dari dalam dadanya. Kedua bola matanya berkaca-kaca memandangi wajah Rengganis yang semakin pucat membiru. "Bayu, setelah ku ketahui ayahmu tidak bersalah, aku selalu dihantui perasaan berdosa yang tidak terampuni. Mereka memang jahat dengan memanfaatkan aku untuk membalas sakit hati dan dendam pribadi mereka. Jumlah mereka banyak, Bayu. Aku memang bodoh. Aku tidak tahu kalau aku hanya dijadikan alat dan boneka pancingan. Aku menyesal, Bayu. Maafkan aku." Semakin lemah dan lirih suara Rengganis. "Bibi," ujar Bayu tersentak. "Mereka semua sangat tangguh. Aku tidak berdaya. Aku tidak mampu menandinginya. Bayu, maukah kau membalaskan sakit hatiku? Maukah kau menghancurkan mereka?" Bayu pun mengangguk. "Terima kasih, Bayu." "Bibi," Rengganis tersenyum dan perlahan-lahan matanya terpejam. "Bibi, katakan siapa mereka? Aku nanti pasti akan membalas sakit hatimu. Katakan siapa mereka?" Bayu menggoyang-goyang tubuh Rengganis, tapi wanita itu sudah tidak bergerak lagi. Rengganis telah menghembuskan napasnya yang terakhir dengan bibir tersenyum. Bayu tidak mampu lagi menguasai diri dan perasaannya. Dipeluknya tubuh wanita itu, dan tanpa dapat dibendung lagi, air matanya menitik perlahan. Kebencian dan kesadisannya hilang sejenak. Tatapannya pun lesu. Seharian penuh, Bayu mencangkung di atas batu hitam. Tidak jauh, di depannya tampak gundukan tanah merah yang masih baru. Hanya sebuah batu sebesar kepala yang menandakan kalau gundukan tanah merah itu adalah sebuah makam yang masih baru. Kesanalah pandangan mata pemuda berbaju kulit harimau itu menatap. Desaan napas panjang terdengar.
Dari balik saku ikat pinggangnya dikeluarkannya secari kain merah muda penuh dengan tulisan darah yang telah kering. Tatapannya beralih pada secari kain itu. Aku harus mencari mereka. Ya, harus. Desanya bergumam. Perlahan-lahan, pemuda berbaju kulit harimau itu bangkit berdiri. Sebentar matanya menatap ke arah makam baru di depannya. Kemudian dimasukkan kain merah muda ke dalam ikat pinggangnya. Kembali dia mendesah panjang dan terdengar berat. Perlahan-lahan, kakinya terayun ke arah matahari terbenam. Sayang, Bibi Rengganis tidak memberi banyak keterangan. Biarpun jumlah mereka banyak, aku harus mencari mereka dan membuat perhitungan yang setimpal. Mereka pasti orang-orang yang kejam. Aku juga tidak akan bermurah hati. Siapapun orang yang berbuat kejam di depanku harus mati. Ya, mati. Gumam Bayu mendesis. Pada saat itu, di atas kepalanya melintas seekor burung. Sejenak Bayu menatap burung itu, lalu tangan kanannya menghantak ke atas. Wus! Cakra di pergelangan tangannya langsung melesat cepat bagai kilat. Tak ampun lagi, burung yang tengah terbang bebas itu meluruk jatuh begitu lehernya terpenggal. Bayu mengangkat tangan kanannya, maka cakra itu kembali menempel di pergelangan tangannya. Dia membungkuk dan memungut bangkai burung yang masih mengeluarkan darah segar dan hangat. Dipandanginya leher binatang malang itu, leher yang sudah tidak memiliki kepala lagi. Tunggulah kalian, akan kubuat kalian seperti ini, seru Bayu sambil mengangkat bangkai burung tinggi-tinggi. Tatapannya sangat sadis dan penuh dendam. Bangkai burung itu kembali melayang tinggi ke udara, dilemparkan dengan mengerahkan tenaga dalam penuh. Bayu memandanginya sampai bangkai burung malang itu lenyap di balik lebatnya pepohonan. Sesaat kemudian, kakinya kembali terayun menuju ke arah matahari terbenam. Pada saat itu, sang surya memang sedang meluncur untuk bersembunyi di balik belahan bumi barat. Sinarnya meraih jingga seperti menyongsong kehadiran seorang pendekar muda yang penuh bara dendam. Pendekar mula neraka yang akan menggegerkan rimba persilatan. Silakan Anda tunggu kisah petualangan berikutnya dari pendekar pulau neraka yang sadis ini. Selesai. Terima kasih telah menonton video pendekar pulau neraka dengan judul Geger Rimba Persilatan. Nantikan episode selanjutnya dengan judul Pembalasan Ratu Sihir. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.